Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas materi sejarah yakni Konferensi Meja Bundar atau KMB. Materi mengenai Konferensi Meja Bundar ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 9 untuk mata pelajaran IPS dan juga untuk kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah. Setelah selesai video ini kalian juga bisa untuk berlatih soal dengan cara mengerjakan soal yang ada pada Google Form yang ada pada kolom deskripsi. Langsung saja kita bahas materi mengenai Konferensi Meja Bundar secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, itu terdapat berbagai perjanjian, antara lain Perjanjian Linggarjati, kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Renville, dilanjutkan dengan Perjanjian Romroyen, kemudian ada Konferensi Inter-Indonesia, dan yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar. Ini merupakan berbagai perundingan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, itu Belanda atau Nica kembali ke Indonesia dengan membonceng Afne. Terdapat dua strategi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, yakni dengan cara militer dan juga dengan cara perundingan. Ini merupakan serangkaian perundingan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Nanti kalian bisa lihat di video lain mengenai isi dari perjanjian-perjanjian yang lain. Khusus pada video ini kita membahas mengenai satu perjanjian yakni Konferensi Meja Bundar. Tempatnya adalah di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Adapun delegasinya, Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, delegasi BFO itu diwakili oleh Sultan Hamid II. BFO ini merupakan badan musyawarah negara bentukan Belanda yang ada di Indonesia, yang diwakili di sini adalah Sultan Hamid II. Kemudian ada delegasi UNCI yang diketuai oleh Gridley dari Australia. UNCI ini merupakan badan yang dibentuk PBB dalam rangka untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Sebelumnya, pasca agresi militer Belanda I, dibentuklah Komisi Tiga Negara atau KTN. Tapi pasca agresi militer Belanda II, diganti namanya menjadi UNCI. KTN itu terdiri dari 3 negara, yakni Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Berbagai permasalahan yang dibahas pada Konferensi Meja Bundar dan sulit menemukan titik temu, antara lain masalah Irian Barat, kemudian ada hutang yang harus ditanggung Indonesia, dan ini salah satunya adalah istilah yang digunakan. Pihak Belanda itu mengatakan istilahnya penyerahan kedaulatan, tapi kalau pihak Indonesia yakni pengakuan kedaulatan. Adapun tokoh yang menandatangani KMB, wakil dari Indonesia adalah Muhammad Hatta, ini kemudian wakil dari Belanda ada Ratu Juliana yang merupakan ratu dari Belanda, kemudian Willem Drees, Perdana Menteri Belanda, Menteri Seberang Lautan Belanda yakni AMJA Sassen. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar sendiri, yakni yang pertama Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka yang berdaulat. RIS itu merupakan Republik Indonesia Serikat, yang mana nanti terdiri dari berbagai negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Jadi saat itu negara Indonesia nanti akan menjadi salah satu negara bagian pada RIS. Kemudian yang kedua adalah pengakuan kedaulatan akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Kemudian masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Nanti masalah Irian Barat ini akan berlarut-larut dan baru bisa diambil alih oleh Indonesia itu berdasarkan hasil perjanjian New York. Selanjutnya, hasil dari Konferensi Meja Bundar antara RIS dengan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Selanjutnya, tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia dan untuk Kenil akan digabungkan ke dalam Angkatan Perang RIS atau APRIS. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Dan selanjutnya, RIS harus membayar segala hutang Belanda yang diperbuat semenjak tahun 1942. Selanjutnya, untuk pengakuan kedaulatan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Kan sebenarnya paling lambat 30 Desember 1949. Berhasil dilaksanakan pada tanggal 27
Desember 1949. Adapun penandatanganannya dilakukan di dua tempat. Yang pertama di Amsterdam dan yang kedua di Jakarta. Di Amsterdam ini antara Muhammad Hatta yang mewakili RIS dengan Ratu Juliana yang mewakili Belanda. Sedangkan di Jakarta antara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang mewakili RIS dengan A.H.J. Loving yang mewakili Belanda. Adapun dampak konferensi meja bundar antara lain, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tanggal 27 Desember tahun 1949. Jadi Belanda itu mengakui kemerdekaan kita itu tanggal 27 Desember tahun 1949. Indonesia kemudian berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, yang mana presidennya nanti adalah Insinyur Soekarno dan Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta. Konflik antara Belanda dengan Indonesia diakhiri. Jadi dampak dari konferensi meja bundar, konflik antara Belanda dengan Indonesia diakhiri. Selanjutnya wilayah Irian Barat belum diserahkan ke Indonesia dan Indonesia harus membayar hutang Belanda. Berakhirnya konferensi meja bundar, salah satu pokok poinnya adalah Belanda meninggalkan Indonesia. Akan tetapi masih berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi RIS ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1950, tepatnya tanggal 17 Agustus 1950, RIS bubar dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah materi mengenai konferensi meja bundar. Jangan lupa untuk berlatih soal, kerjakan soal yang ada pada kolom deskripsi di mana terdapat 20 soal tentang konferensi meja bundar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.